Sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan dua pengacara, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution, berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Diketahui sidang itu merupakan lanjutan dari laporan pencemaran nama baik yang diajukan Hotman Paris terhadap Rasman pada 10 Mei 2022 lalu. Iya, dan yang menjadi sorotan dalam sidang tersebut, Rasman tampak membuat sederet kericuhan, mulai dari memprotes hakim dan meminta hakim persidangan diganti hingga menghampiri dan mengamuk kepada Hotman Paris. Tidak hanya itu, tim kuasa hukum Rasman pun tampak ikut serta membuat suasana persidangan semakin ricuh. Ya, diketahui Firdaus Oiwobo membuat geger lantaran ia naik ke atas meja di tengah persidangan dan di saat kericuhan itu berlangsung. Untuk mengetahui sederet kericuhan yang dibuat oleh Rasman di dalam ruang persidangan, maka inilah 5 aksi kericuhan yang dilakukan Rasman Arif Nasution di ruang persidangan, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution berhasil membuat ricuh persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Ia seperti diketahui saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman dan Hotman Paris, suasana sidang berjalan lancar. Namun suasana berubah menjadi ricuh ketika majelis hakim memutuskan bahwa persidangan akan digelar secara tertutup. Sementara, Rasman yang menginginkan persidangan itu digelar secara terbuka dan dapat diliput oleh awak media pun tidak terima dan akhirnya dengan lantang memprotes hakim. Dan inilah detik-detik saat Rasman memprotes hakim yang mulia. Yang adil yang mulia, kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Sudah menjadi ketetapan majelis hakim, kami berpegang hanya pada pertimbangannya apa yang mulia? Coba baca 153. Bukan, maksud kami sebentar. Anak di bawah umur yang mulia. Baca selain anak umuran, kami sudah baca dan sudah menjadi ketetapan. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Silakan ajukan keberatan dalam nota pembelaan saudara atau saudara keberatan. Silakan sampaikan. Itu saja. Yang mulia, kami bukan takut hakim tidak adil. Kami sangat ingin hakim dan kami percaya akan berlaku adil. Tapi di kasus ini yang mulia, jelas bahwa saudara Hotman ini sudah menyebar beberapa informasi bertahun-tahun yang mulia. Jadi masyarakat ingin membuktikan. Sebentar, itu persoalan di luar persidangan. Begitu di persidangan kami menganggap ini menyangkut. Oh yang mulia, ini yang mulia. Kami memohon sekali lagi, ini permohonan kami yang memang harus didengarkan. Kami tidak akan berdebat. Kami sudah nyatakan tertutup. Itu sudah hasil musyawarah kami. Silakan. Kasusnya sudah viral di mana-mana ya mulia. Tolong kebijaksanaannya mulia. Mohon izin yang mulia. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Sebentar. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Perintah majelis duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak menjalankan tugas. Kericuhan yang terjadi di dalam persidangan diketahui semakin meningkat saat Rasman menghampiri Hotman Paris dan mengamuk di hadapan Hotman Paris. Iya, dalam video yang beredar terlihat Rasman mencoba mendekati Hotman Paris yang berada di kursi saksi, seolah ingin melakukan konfrontasi. Orang sekitar yang melihat aksi tersebut pun akhirnya langsung menghadang, dan kericuhan itu pun tampak semakin tegang dan menjadi-jadi. Lantas seperti apa momen saat Rasman menghampiri dan mengamuk pada Hotman dan bagaimana Hotman menyikapi hal tersebut? Biarkan mereka di situ.
Kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pinak saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih ringan karena berlian gua ke bawah syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terdalam gitu loh. Untung saya nggak pukul dia, karena gini-gini sehat nih olahraga tiap hari. Kelakuan pengacara dan siram itu norak, ya. Kalau soal gelar doktor, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus-kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of return. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Firdaus Oiwobo yang merupakan tim kuasa hukum Rasman diketahui juga ikut membuat geger ruang persidangan yang melibatkan Hotman Paris dan Rasman. Iya, di tengah kericuhan, Rasman yang tiba-tiba mendekati dan mengamuk pada Hotman Paris, Firdaus Oiwobo tampak naik ke meja persidangan dan menginjak-injaknya di depan semua orang. Namun setelah persidangan selesai, Firdaus Oiwobo mengaku aksi dirinya naik ke meja itu hanyalah spontan karena ingin membela Rasman. Di lain sisi, aksi Firdaus Oiwobo itu dinilai Hotman Paris sebagai bentuk penghinaan di hadapan pengadilan. Lantas, seperti apa aksi geger Firdaus Oiwobo dan seperti apa pandangan Hotman Paris atas aksi tersebut? Jadi saya itu refleks, ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya, karena klien saya sudah sedemikian rupa didorong, dicekek, kayak semacam dicekek, kerahnya dipegang. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Kami duduk tertib kok, kami tim pembela Rasman Arif Nasution duduknya tertib semua awalnya. Tapi ketika Bang Rasman ingin berbicara dengan Bang Hotman, ya, berbicara loh, hanya berbicara, ya. Mereka berbicara apa nggak tahu kita. Hanya ingin berbicara, kok tahu-tahu datang anak-anak yang pakai batik itu, lalu menarik kerahnya Bang Rasman, klien kami, dan mendorong begini lehernya. Dan Bang Rasman pun nggak terima. Nah, secara spontan saya menunjuk beliau dan saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah nyampe atas meja mau loncat ke sana. Tapi ada jaksa, rombongan jaksa yang melarang saya dan menunjuk saya dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Nah, makanya saya balas lagi. Kita ribut aja. Emang gua sekarang gini deh. Jangankan di ruang sidang, boleh nggak saya masuk ke restoran orang, gue injak-injak, naik gue ke mejanya, gue injak-injak, boleh nggak? Jangan, ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah, mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu itu Firdaus, gue nggak kenal. Ya, karena saya perkara gede-gede, kalau dia mah kalau udah pakai baju tentara, udah gitu gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Ini siapa yang takut sama lu? Kericuhan yang dibuat oleh Rasman di dalam persidangan ternyata tidak hanya sampai di situ. Ia usai memprotes hakim, Rasman pun dengan emosi ngotot meminta hakim persidangan diganti. Jika hakim persidangan tidak diganti, Rasman menyatakan jika dirinya akan berkirim surat ke Komisi Yudisial atau KY terkait hal tersebut. Lantas, seperti apa suara Rasman yang meminta hakim persidangan diganti?
Pantura ini harus tegak lurus. Saya ini lawyer. Di awal ketua majelis mengatakan terbuka, kemudian boleh live. Betul. Sekarang ditutup. Ini sudah prediksi kami. Betul. Jadi selama ini saya manut, saya ini pengacara berdiri di sini. Ini bukan pencabulan. Ini orang dewasa. Undang-undang ITE. Tak ada urusannya. Jangan Pembunuhan, coba-coba. Jessica? Mentang-mentang saya selama ini manut. Oh, nggak takut saya mau majelis. Sekarang kami minta ada 3 poin. Di antaranya ganti. Kami tidak mau lagi dia. Kami akan surat ganti. KAY akan turun. Hari ini kita akan kirim surat ke KAY. Di tengah kericuhan persidangan antara dirinya dan Hotman Paris, Rasman juga tampak menyeret-nyeret nama Presiden RI Prabowo Subianto. Iya, Rasman tampaknya ingin Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap kasusnya dengan Hotman Paris. Lantas, seperti apa atensi yang diminta oleh Rasman kepada Prabowo Subianto? Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur, Pak. Saya 2014, tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. 2019, 2024 juga. Jadi, Pak Presiden jangan mau, ya. Bapak datang ke pesta, diumumkan 3 jam lah ini. Klien saya itu presiden. Presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan buktikan bahwa hakim tidak bisa diintervensi. Karena saya yakin Pak Presiden orang lurus. Kalau jasa, kami sama-sama berjasa. Setuju?